Terima kasih Dinda Nur Lapong yang dimuliakan Allah. Ya, sebelah saya Muslim Arbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, saudara-saudara, kita aktivis yang sudah pengalaman lah. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal. Satu, yang terbaru, kemarin saya ke Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan putusan nomor 90 itu tidak sah. Tentu berdasar, tolong nanti yang medsosnya kutip Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 pasalnya 17, mulai dari ayat 4, 5, 6, 7. Di undang-undang itu disebut Undang-Undang Pokok Kehakiman, bahwa kalau Usman sebagai ketua MK waktu itu memakai konsep tahu diri, saat itu harusnya dia mengundurkan diri, karena perintah undang-undangnya begitu. Jadi bagi hakim yang ada hubungan kepentingan keluarga, itu diwajibkan mengundurkan diri. Pasal 5-nya begitu. Pasal 17 maksud saya, ayat 5. Ayat 6-nya, jika tetap bersidang, maka menurut hukum di situ dinyatakan tidak sah keputusannya. Fakta yang ada tetap bersidang dan dibuktikan juga dengan putusan MK-MK. Usman melanggar, dipecat, ya. Walaupun tidak sebagai hakim, dicopot aja jawab ketuanya, tapi itu bukti nyata secara hukum ada pelanggaran serius. Nah, maka logikanya harusnya berlanjut kepada pernyataan pasal 17 ayat 6, putusan itu tidak sah. Nah, kalau tidak sah, kenapa Jimli memeriksa terus menjadi putusannya sah gitu, dan bisa jalan terus lagi. Dan juga banyak yang nggak diperhatikan orang, Jimli itu posisinya DPD, anggota DPD, kok bisa berpindah jadi legislatif, legislatif pindah ke yudikatif, jadi hakim lagi. Ini bagaimana cara berpikir logika hukum institusional itu nggak benar gitu. Jadi ini bukan kebencian, bukan karena nggak suka, tapi logika hukum telah diacak-acak oleh mereka itu. Ini sebenarnya skenario yang mengerikan yang mereka sudah atur gitu. Dikorbankan Usman, yang penting Gibran lolos gitu. Seharusnya tidak boleh lolos, karena putusan nomor 90 itu tidak sah secara ilmu hukum. Ada pasalnya. Nah, lalu bagaimana lanjutnya seperti Nur Lapong bilang? Saya usulkan pasal 7-nya. Di pasal 7 itu, pasal 17 ayat 7 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang pokok kehakiman, diminta hakim yang berbeda mengadakan sidang ulang. Ini mesti disidang ulang itu, karena nggak sah. Tapi kenapa kok semalam bisa mengajukan nomor urut gitu loh? Nah, ini kacau. Jadi aktivis kita mesti tahu bahwa ada proses konstitusional yang tidak sah, dan itu confirm, belum bisa dicek sendiri pakai akal kita, pakai data yang ada, ya, lihat fakta-fakta yang ada bahwa itu
satu kondisi objektif pelanggaran konstitusi, dan dilakukannya oleh Mahkamah Konstitusi yang katanya penjaga konstitusi. Bagaimana negeri kita begitu? Hanya demi kekuasaan yang disebut menjadi politik dinasti. Nah, saudara-saudara, bagi kita sekarang yang aktivis, ini kan sini aktivis semua ini, apa peran serta Anda untuk ini sebagai peran serta publik untuk berbuat sesuatu atau dalam konteks bela negara, bela suara rakyat. Nur Lampung sudah adakan ini salah satu bentuk kegiatan partisipasi solidaritas untuk mempersoalkan keadaan yang tidak benar. Saya sudah berusaha ke MK sebagai advokat untuk mempersoalkan ini dan terus mendesak sampai ada sidang ulang. Kenapa saya tempuh ini? Kenapa nggak saya buat gugatan? Nggak perlu, karena gugatan butuh waktu paling sedikit 5 bulan. Tapi kalau protes ini bisa seketika dilakukan kalau MK-nya itu mengerti undang-undang. Nah, sekarang ada di kita desakannya, apakah sudah pantas people power mengeluarkan itu? People power segera. Nah, itu yang perlu dibicarakan serius. Sudah, jangan banyak omdo aja kita ini. Kalau saya sudah berbuat dan sekarang harus dipimpin untuk people power, ya kita jabanin. Ya, walaupun gara-gara ngomong begini dulu kita di penjara gitu loh. Ya, 2009. Nah, mungkin situasinya berbeda sekarang kan. Ada kondisi objektif yang mengkondisikan untuk itu. Nah, sekarang yang kedua, yang saya bingung juga para capres, terutama Anies dengan Ganjar. Kok mestinya dia mempersoalkan ini juga? Kan ibarat nih, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 bertanding. Kita tahu nih nomor 2 nih, saya ini curang gitu loh. Dia pasti menang. Masa ente diam aja? Ente kok diam aja, nggak protes kita, nggak apa, nggak pidatonya juga kemarin. Ya Allah, nggak ada yang berkualitas untuk bangsa ini gitu. Karena kepemimpinan itu dalam perspektif akal sehat yang benar, pemimpin itu adalah orang yang mampu merubah keadaan dari tidak baik menjadi baik, dari keadaan tidak demokratis menjadi demokratis, keadaan yang tidak islami menjadi islami. Itu pemimpin, fungsinya sebagai kemampuan merubah. Nah, kalau dia tidak bisa merubah keadaan, bukan pemimpin, apalagi merubahnya menjadi lebih buruk dari yang dulu-dulu. Ya, bukan pemimpin, itu malah perusak. Ya. Sebab dulu misalnya utang luar negeri kita nggak sampai seperti sekarang ribuan triliun, 3 kali lipat dari 6 presiden, 3 kali lipat ya. Dari 6 presiden itu kan berarti jauh lebih buruk dan gagal itu. Ini pemimpin yang gagal. Nah, pemimpin yang gagal mengkondisikan anaknya untuk naik. Kan kita akan menjadi gagal lebih lagi. Bapaknya aja gagal, apalagi anaknya begitu. Ya. Nah, itu contoh logika yang sederhana tapi nggak diprotes. Ya, mestinya kan diprotes, ini nggak benar melawan hukum. Mestinya sudah didiskualifikasi gitu. Tapi tetap bisa bertanding dan lain sebagainya yang membuat kita rakyat cuma jadi penonton melongo. Jadi kita apa ini? Jangan lupa kita ini republik. Re itu kan kembali ke siapa? Ke rakyat. Publik itu rakyat. Lalu bagaimana keadaan gini kalau kita pakai konsep republik? Nah, ini nggak banyak dibahas orang, republik kita ini. Kok malah kembali ke dinasti? Kok kembali kepada kayak sistem kerajaan, monarki? Ditambah disadari sistem monarki dengan variasi yang berbeda berlaku sekarang ini. Sesungguhnya monarki, karena nggak lihat yang lain. Ya. Nggak ada yang berani nyalakan presiden, sama king can do not wrong. Raja nggak bisa disalahkan.
Ini yang terjadi terus. Nah, kita lihat ada berani dari juru bicara Ganjar. Sekarang dilaporin polisi itu si Aiman itu. Hanya ingin mengkritik kenapa ada oknum, padahal dia ngomong oknum. Nah, sekarang diperiksa polisi. Jadi udah main institusi yang mengerikan. Mereka tidak bisa mempersoalkan kita karena kita punya dasar hukum yang kuat dan posisi saya advokat. Advokat itu tidak bisa dipidana atau digugat. Nah, ini harus dimengerti oleh rakyat. Dasarnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasal 5 bahwa polisi, jaksa, hakim, dan advokat adalah penegak hukum. Jadi saya bicara begini mengadvokasi untuk penegakan hukum dalam rangka membela rakyat. Nah, rakyat spesifiknya saya bela di sini ulama dan aktivis. Ya, karena banyak ulama yang dikriminalisasi dan kita aktivis banyak yang dikriminalisasi. Nah, Aiman itu aktivis juga sekarang, ya. Nah, jadi aktivis jurnalis kita harus bela. Kalau dia minta bela kita, kita bela. Tapi walaupun nggak minta bela, secara opini saya bantu bahwa dia itu sudah benar. Nggak ada kok kenapa dipersoalkan. Gitu. Juga siapa lagi? Termasuk Adian Napitupulu, Hasto. Walaupun saya berbeda secara politik, tapi dia dikriminalisasi secara hukum. Nggak benar itu. Kenapa? Ini kan deliknya delik aduan. Jadi kalau Jokowi yang tersinggung, Jokowi sendiri yang ngadu, bukan si kutu kupret siapa itu yang nggak jelas si fulani atau siapa gitu. Ini ilmu hukum. Kok ilmu hukum nggak dipahami? Enak aja main ditabrak. Nah, jadi kita fokus sekarang, nggak usah melebar bicara yang lain. Ini ada capres cawapres yang tidak sah menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak sah. Dasarnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 17 ayatnya 4, 5, 6, 7 harus disidang ulang. Tapi kenapa tetap berlangsung? Nah, bikinlah kekuatan yang dahsyat untuk menekan MK supaya sidang ulang. Kalau MK juga nggak melakukan, ya sudah, people power yang mungkin jadi tidak terkendali dan lain sebagainya itu urusan kemudian. Tapi problemnya kita juga sadar, aktivis ini juga lemah. Ya, kalau mau berangkat minta ongkos, minta ini, minta itu. Gimana kita mau menang? Nggak mau berjuang dulu, nggak mau berusaha maksimal. Kalaupun ada sedikit yang begitu. Ya, oleh karena itulah, nggak usah banyak diskusi. Kita fokus kepada gerakan people power karena udah nggak bisa diharapin lagi yang lain. Ya, kita wujudkan ke sana. Digalang karena itu. Nah, Nur Lapong, Tuhan siapa koordinatornya segala macam dan bikin presidium. Ya. Jadi satu kalau misalnya ketangkep, yang lain muncul, harus begitu. Jangan satu ketangkep semuanya jadi melempem. Harus bergelombang. Satu saat saya ditangkap misalnya, anak muncul dong yang lain. Jangan kakak kita dibesuk dua kagak. Apalagi muncul pemimpin yang baru gitu. Ya, saya kira demikian aja karena itu yang fokus, nggak usah yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.